Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Walau ibadah sekolah minggu kita masih dalam keadaan online. Ya adik-adik sekalian, gimana kabarnya di rumah? Kakak yakin kabar kalian semua baik-baik saja. Dan kakak yakin juga keadaan kalian semua baik dan sangat luar biasa. Karena kita semua tahu Tuhan Yesus selalu menyertai kita dengan Mazmur 91-nya yang dahsyat. Benar kan? Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita meminta tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus dapat membimbing kita dalam ibadah ini dengan dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar dan tidak kekurangan satu apapun. Dengan begitu kita mari satu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang selalu menuntun hati kami. Bapa, kembali lagi kami datang ke dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami ya Bapak. Biarlah Engkau menuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biar terjadi dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau mau turunkan hikmat-Mu daripada surga kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online ya Bapak. Dan Kau biarkan hikmat itu datang ke hati mereka dan datang ke pikiran mereka, agar pada saat nanti mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh menyimpan firman itu dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka dapat melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian.
harus dirasakan di hati hamba. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
dari awal kami lahir, dari membentuk kami dari rahim ibu kami ya Bapak, sampai kami tumbuh besar dan melayani Engkau ya Tuhan. Ya Bapak, ya Bapak, kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang anak-anak sekolah minggu ini adik-adik kami ya Bapak, mereka akan mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, memberikan akal budimu, agar mereka dapat mengerti dan mereka dapat memahami dan dapat menyimpan apa sabda kebenaran firman-Mu itu dalam hati dan pikiran mereka ya Bapak, dan mereka dapat melakukan hari lepas hari dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi dengan Kak Putri. Hari ini nanti kita bakalan dengerin firman Tuhan. Kakak bakalan bacain cerita tentang kisahnya Yesaya. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah dan mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hati kami, pikiran kami Tuhan tertuju kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia Tuhan. Dan kami percaya Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami akan dengar setelah ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, seperti yang Caca bilang tadi, Caca bakalan bawain kisahnya tentang si Yesaya yang bisa melihat masa depan. Nah, Yesaya ini adalah seorang nabi. Seorang nabi pekerjaannya adalah pasti menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Kayak pekerjaan itu hampir sama kayak pendeta, guru sekolah minggu, guru agama. Nah, kayak gitu. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan ke orang-orang, ke kita, supaya kita bisa dengar kabar baik ya. Nah, orang-orang ini terkadang tidak ingin mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi Yesaya tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dia selalu berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan, sekalipun itu ditolak, sekalipun itu tidak didengar, sekalipun itu banyak orang yang tidak suka. Nah, tapi Yesaya terus berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Yesaya mengajarkan firman Tuhan selama masa pemerintahan 4 orang raja. Wah, berarti lama banget ya. Nah, kita coba dari 4 orang raja ini kita cek satu-satu, dari raja siapa ke raja siapa ya. Nah, raja yang pertama yaitu Raja Uzia, memerintah Yehuda dari kota Yerusalem. Mula-mula Tuhan tuh memberkati Uzia, diberkati, tapi lama-lama nih ya, karena sudah diberkati, sudah senang, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, Tuhan berikan semuanya, Uzianya jadi sombong. Terus akhirnya si Uzia ini menderita penyakit kusta dan harus hidup sendirian sampai dia wafat. Nah, di hari sini dari Raja Uzia kita belajar sesuatu, bagaimana ketika Tuhan memberkati kita tuh harus bersyukur. Kita tuh tidak boleh sombong, tidak boleh akhirnya karena sudah diberkati, sudah berlimpah-limpah, ya udahlah cukup, aku nggak usah taat lagi sama Tuhan. Tidak, tapi kita harus berusaha untuk konsisten membangun kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Raja Uzia yang tadi itu tuh berkuasa selama 60 tahun. Dan ketika dia wafat, maka digantikan sama anaknya laki-laki yang bernama Yotam. Nah, anaknya ini memerintah selama 17 tahun. Jadi total tuh dari raja pertama ke raja 2 berapa ya?
Tebak berapa? Kok tebak sih? Hitung dong. Hitung 60 tambah 17 berarti 77 tahun. Nah, Tuhan memberkati Yotam ini karena Yotam ini taat sama Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, setelah 17 tahun, Yotam digantikan oleh anaknya lagi, anak laki-lakinya yang bernama Ahaz. Nah, Ahaz berumur 20 tahun ketika menjadi seorang raja dan dia memerintah selama 16 tahun. Nah, Ahaz ini tapi dia nggak sama kayak papanya dia. Ahaz ini tidak peduli sama Tuhan. Dia menyembah berhala dan dewa-dewa palsu, memimpin banyak umat Tuhan untuk melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan. Jadi tidak taat sama Tuhan, tidak mau dengerin Tuhan, tidak peduli sama Tuhan. Nah, tapi ya saya diam aja enggak. Ya saya terus berkata kepada si Ahaz nggak boleh kayak gitu, kamu tuh harus taat sama Tuhan. Tapi dia nggak pernah dengerin ya saya sama sekali, meskipun ya saya telah memperingatkannya sampai dikasih peringatan nih ya, kita kalau misalnya melakukan kesalahan nih, melakukan hal-hal yang salah nih, tapi kita nggak peduli dengan apa peringatan orang tua kita. Misalnya ya orang tua kita, jangan main game terus ya, nanti kamu PR-nya nggak selesai, atau nanti HP-nya disita ya. Nah, kita nggak peduli, yang penting main game aja. Dan akhirnya HP kita disita, PR kita nggak selesai. Nah, itu akibatnya sama kayak si Ahaz. Ahaz tuh tidak menghiraukan peringatan-peringatan dari Tuhan. Dia wafat ketika dia baru umur 35 tahun, sangat muda sekali. Bos aku sekarang aja ya 38 tahun, tapi masih sehat bugar. Tapi ini 35 tahun udah wafat gitu loh. Nah, selanjutnya akhirnya setelah 16 tahun pemerintahannya si Ahaz, jadi digantiin sama Hizkia. Nah, Hizkia ini Tuhan memberkati rajanya ini, namanya Hizkia, karena dia membuang semua patung-patung berhala yang tadi dibuat sama si Ahaz tuh. Dasar Ahaz. Dan berdoa kepada Tuhan yang sebenarnya. Tuhan sebenarnya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, ketika pasukan musuh menyerang Yehuda, Hizkia tahu bahwa pasukannya terlalu lemah untuk bisa menang. Dia meminta Yesaya untuk memohon pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Nah, Yesaya mengirimkan pesan ini kepada si Hizkia, si raja Hizkia. Inilah yang Tuhan katakan, jangan takut terhadap musuh-musuh ini. Saya akan mengalahkan mereka. Jadi gimana? Tuhan mengabulkan permintaannya Hizkia dan melindungi orang-orangnya Hizkia yang akan berperang melawan orang Yehuda. Dan Tuhan membuat pasukan musuh berbalik pulang bahkan tanpa berperang melawan Hizkia. Wow, berarti gak sempat perang nih. Jadi akhirnya mereka tuh, si orang-orang Yehuda ini gak jadi perang sama si Hizkia gitu loh. Nah, walaupun orang-orang di sekelilingnya tidak terlalu memikirkan Tuhan, tetapi Yesaya sangat memikirkan Tuhan. Nah, suatu hari dia dapat penglihatan, dia bisa melihat masa depan. Apa nih yang dilihat nih ya? Coba dengarkan. Ini seperti mendapatkan mimpi, tetapi tidak dalam keadaan sedang tertidur. Dalam penglihatan tersebut, Yesaya melihat betapa dahsyatnya dan sucinya Tuhan. Siapa yang akan saya utus? Tuhan bertanya dalam penglihatan tersebut. Inilah aku, utuslah aku, kata Yesaya. Nah, dia mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan dan pergi kemanapun Tuhan mengutusnya. Jadi Yesaya ini benar-benar taat, benar-benar
mengikuti apa yang Tuhan mau dan benar-benar sayang banget sama Tuhan. Nah, Yesaya berpikir mungkin Tuhan akan mengutusnya ke orang-orang yang berada di tempat-tempat yang sangat jauh dan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, itu dia mikirnya kayak gitu nih si Yesaya. Oh ya, tadi aku bilang sama Tuhan aku mau diutus dan dan biasanya kan pasti diutus ke tempat-tempat yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Nah, di situ bakalan Yesaya diutus, tapi ternyata Tuhan tidak melakukan seperti apa yang Yesaya pikirkan. Tuhan katakan kepada Yesaya untuk berbicara kepada kaumnya sendiri, di negerinya sendiri, di mana Raja Hizkia bertahta. Dia harus memberikan peringatan kepada mereka bahwa memberikan ini peringatan karena mereka sudah melakukan banyak dosa. Jadi mereka harus segera bertobat, kalau tidak Tuhan akan marah. Bahkan ketika mereka sedang melakukan ketika mereka sedang dalam masa-masa berdosa dan tidak memikirkan Tuhan, itulah Tuhan sedang sangat marah dengan mereka. Nah, ada beberapa hal yang lain yang harus disampaikan Yesaya kepada kaumnya lagi. Nggak hanya itu aja, tentang hal-hal yang menakjubkan mengenai seorang pembebas yang kuat dan akan datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan semua musuh mereka. Nah, orang-orang Yahudi menyebut orang ini adalah siapa? Mesias. Meskipun mereka mengharapkan Tuhan mengutus Mesias, tetapi banyak dari mereka yang hidup seakan-akan dia tidak akan pernah datang. Jadi kayak mengabaikan apa yang Yesaya tadi bilang, kalau mereka tuh bakalan ditolong sama si Mesias. Nah, semua hal yang Yesaya katakan tentang Mesias dituliskan dalam bukunya. Meskipun dia menulis hal-hal tersebut ratusan tahun sebelum hal-hal tersebut terjadi, semua yang saya katakan tentang Mesias digenapi. Mesias itu siapa sih? Benar. Nah, Yesaya katakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan suatu tanda. Dia katakan, lihatlah seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Orang-orang tahu bahwa Yesaya berbicara mengenai Mesias dari Tuhan karena seorang wanita tidak dapat menjadi seorang dara yang memiliki anak. Nah, juga nama Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Sebab itu kita seorang anak dilahirkan, untuk kita seorang anak diberikan, dan pemerintahan akan berada di pundaknya. Dan namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya begitu yakin bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Dia berbicara seakan-akan hal tersebut sudah terjadi. Hal seperti ini disebut namanya apa? Nubuat. Nah, Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan menjadi hebat dan melakukan hal-hal yang sangat hebat. Tuhan juga memerintahkan Yesaya untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa Mesias akan menderita dan akan menghadapi maut juga. Yesaya mungkin merasa heran bagaimana Mesias bisa menjadi sangat hebat dan kuat dan juga lemah dan terluka. Bingung dia, kok bisa kayak gitu? Tetapi Yesaya tidak memperdebatkan hal itu sama Tuhan. Dia hanya mengulang apa yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan. Tuhan yang akan memastikan nubuatnya itu digenapi. Mesias datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan katakan kepada Yesaya bahwa Mesias akan menjadi terang untuk semua bangsa asing. Semua bangsa asing adalah semua orang yang bukan Yahudi di dunia. Tuhan mengasihi semua orang dan Mesias akan datang untuk memberkati setiap orang yang membawa keselamatan sampai akhir masa. Nah, sebelum Januari kita pasti kemarin merayakan Natal di bulan Desember 2020. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia melalui Bunda Maria.
Nah, yang melahirkan Tuhan Yesus. Dia ini adalah perempuan anak darah yang disebut tadi. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberkati kita sebagai anak-anaknya, yang dimana tidak hanya memberkati orang Yahudi, jadi semua bangsa diberkati. Mesias ini menolong semua orang, dan kita juga. Tuhan Yesus menolong kita semua. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, tadi kan kakak ada cerita bahwa Tuhan Yesus bakalan ngalamin penderitaan, yaitu dimana Tuhan Yesus bakalan menebus dosa-dosa kita, yaitu mati di kayu salib. Nah, karena kita sudah dosanya ditebus, jadi kita harus bersyukur dan kita harus menyayangi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita sehingga dia rela mati dan berkorban di kayu salib. Nah, apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Kita harus jalankan hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Pasti adik-adik semua tahu, nggak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Bahkan ketika berkata-kata, kita juga harus hati-hati supaya kita tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Sekian cerita tentang Yesaya yang bisa melihat masa depan. Semoga adik-adik semua diberkati ya. Nah, karena sekarang masih masa-masa COVID, jadi kita harus tetap stay at home dan kita bisa menjadi anak yang baik di rumah. Supaya nanti setelah COVID berakhir atau kita sudah bisa keluar dari rumah, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita bakalan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau Bapa yang baik, yang mengutus anak-Mu Tuhan Yesus untuk menjagai kami Tuhan, menjadi penerang bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, karena kami tahu begitu besar cintanya Tuhan kepada kami. Kami juga mau memberikan Tuhan kasih dan cinta kami yang begitu hebat dan luar biasa Tuhan, yang tidak mengalahkan cintamu Tuhan kepada kami. Tapi ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami ya Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, ini kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye semuanya. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.